Hai. Shalom. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat bergabung di Kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 24 September 2023 bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Sieni dari GKI Bunda Sudi Batam. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tetap mengucap syukur karena kalau kita tidak bisa pergi ke sekolah minggu karena satu dan lain hal, kita tetap bisa beribadah bersama-sama melalui YouTube Bina Warga ini. Wow, teknologi yang membuat kita tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita awali kebaktian sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Kata siapa? Kata Tuhan. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapmu. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan penuh sukacita. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhidup, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka kebaktian sekolah minggu kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau minggu ini Tuhan masih memperkenankan kami hadir di kebaktian sekolah minggu. Tuhan, saat ini kami mau memuji nama Tuhan, mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, berkati internet yang kami pakai supaya terkoneksi dengan baik, sehingga kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu online ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu bahwa kita ini kecil? Kalau kita kecil, siapa yang besar? Mama, papa, opung, tante, atau siapa sih? Iya, betul. Yang besar itu adalah Allah kita. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan Allah kita yang luar biasa. Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat,
dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Ku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini, sekarang kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Sheni dengan tema Tuhan menggenapi rencananya. Wah, rencana apa lagi ya yang Tuhan buat untuk Yusuf? Nah, supaya kita tahu rencana Allah secara lengkap, kita mau mempersiapkan diri kita dengan menaikkan pujian Alkitab, buku terindah dari Tuhan untuk kita umat manusia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kitabku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Sheni dari GKI Bunda Sudi Batam. Senangnya pagi ini adik-adik sudah bernyanyi, menari, memuji Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya kita mau dengar suara Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, ikuti Kak Sheni baik-baik. Tuhan Yesus, kami mau dengar cerita Alkitab. Kiranya Tuhan menolong agar kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang Yusuf. Tapi kayaknya udah beberapa minggu terakhir ini kita membahas tentang Yusuf terus ya. Nah, kalau gitu kakak mau tanya sedikit. Adik-adik ingat nggak gambar ini? Nah, ini adalah saat dimana Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya
karena saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Lalu saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada orang Midian. Pasti sedih sekali perasaan Yusuf saat itu ya. Kira-kira dia marah nggak ya kalau adik-adik mainannya diambil sama saudara adik-adik direbut gitu? Marah nggak? Kalau Yusuf gimana ya? Marah atau tidak? Akan membalas atau tidak ya? Kita mau dengar ceritanya yuk. Kisah hari ini ada hubungannya dengan cerita minggu lalu. Semoga adik-adik ingat, minggu lalu kita melihat 2 mimpi Firaun. Apa itu mimpinya? Yang pertama, Firaun bermimpi ada 7 lembu gemuk dan 7 lembu kurus. Yuk kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, ada 7 lembu gemuk dan 7 lembu kurus. Lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk. Lalu di mimpi yang kedua ada 7 bulir gandum yang berisi dan 7 yang tidak berisi. Yuk kita hitung lagi ya. Sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, ada 7 bulir gandum yang berisi atau yang gemuk dan 7 yang tidak berisi. Gandum yang tidak berisi memakan gandum yang berisi. Nah, hanya dengan anugerah Tuhan, Yusuf mampu mengartikan mimpi tersebut bahwa akan ada 7 tahun masa kelimpahan makanan di Mesir, lalu berikutnya 7 tahun bencana kelaparan. Karena Yusuf diberi kepintaran oleh Tuhan, maka Yusuf dapat membuat rencana untuk mengatasi masalah bencana kelaparan tersebut. Oh, Firaun senang. Dan karena itu, Firaun langsung mengangkat Yusuf sebagai pemimpin di negeri Mesir. Semua rakyat tunduk kepada perintah Yusuf. Setelah beberapa tahun, akhirnya tibalah masa bencana kelaparan di Mesir itu tiba. Dan ternyata di Israel tempat Bapak Yakub dan saudara-saudara Yusuf tinggal pun ikut terjadi bencana kelaparan. Karena didengar mereka bahwa di Mesir masih menjual bahan makanan, maka saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Tapi tidak disangka mereka bertemu dengan Yusuf. Hanya saja saudara-saudara Yusuf tidak lagi mengenali Yusuf, tetapi Yusuf mengenali mereka sebagai saudara-saudaranya. Wah, kira-kira apa perasaan Yusuf ya? Dan apa yang Yusuf lakukan saat melihat saudara-saudaranya? Apakah Yusuf marah atau membalas? Karena kan dulu saudara-saudaranya berbuat jahat kepadanya. Kita lihat reaksi Yusuf yuk. Wah, ternyata Yusuf sangat senang melihat saudara-saudaranya. Hati Yusuf yang penuh dengan kasih Allah membuatnya bisa mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf tidak mau membalas. Yusuf tahu bahwa ini semua adalah rencana Allah untuk kebaikannya dan keluarganya. Akhirnya Yusuf berkumpul kembali dengan saudara-saudaranya dan Bapak Yakub, dan mereka semua tinggal di Mesir. Dalam sukacita yang dirasakannya, Yusuf teringat akan mimpinya sendiri bertahun-tahun lalu, di mana 11 ikat gandum, 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan tunduk kepadanya. Ternyata itulah rencana Tuhan, di mana Yusuf menjadi pemimpin dan keluarganya pun menghormati Yusuf. Mimpi Yusuf
digenapi Tuhan. Adik-adik, ternyata keren sekali ya rencana Tuhan terhadap Yusuf. Yusuf tetap setia dan sabar, taat pada Tuhan. Tuhan pun terus memelihara Yusuf. Tuhan selalu menggenapi atau menyelesaikan rencananya. Rencana Tuhan yang hadir lewat mimpi Yusuf sudah menjadi kenyataan. Yusuf menjadi pemimpin. Adik-adik, melalui teladan Yusuf, kita juga diajari untuk mengampuni saudara-saudara kita dan terus berdoa bagi mereka. Selamat bertumbuh dalam Tuhan adik-adik. Tuhan terus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu tentang Yusuf. Tolong kami untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh setia dan sabar pada rencana-Mu. Tolong kami mengampuni juga saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 8 ayat 28b. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28b. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita mau belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dengan cara mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk sampaikan ke gereja, atau minggu depan ketika adik-adik pergi sekolah minggu, masukkan dalam kantong persembahan. Atau minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Ku beri persembahan. Mari kita naikkan pujian ini. Beri persembahan pada Tuhanku, dipuji Yesus, Juru Selamatku. Sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Ku dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatimu, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa dan menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji nama Tuhan, boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami juga mengumpulkan persembahan. Jangan dilihat isinya Tuhan, tetapi lihatlah hati kami yang memberi dengan penuh sukacita. Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan pada kami. Karena kami boleh menikmati kasih, kedamaian, sukacita, kebaikan Tuhan melalui keluarga kami masing-masing. Terima kasih juga Tuhan untuk kami yang sudah sekolah. Terima kasih karena Tuhan memberikan guru-guru yang luar biasa kepada kami untuk mendidik kami, mempersiapkan masa depan kami. Terima kasih juga untuk sekolah di mana kami berada.
karena itu adalah sekolah yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan, kami berterima kasih untuk gereja kami masing-masing, di mana kami boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan kasih Tuhan melalui setiap program yang ada di gereja kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja, supaya mereka juga memiliki kesehatian, kekompakan di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka untuk anak-anak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami untuk boleh terus berkarya, untuk memuliakan nama Tuhan dan bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mengasihi Tuhan, bangsa yang cinta damai, bangsa yang bertoleransi. Kami berdoa untuk Pak Presiden Jokowi supaya Tuhan berkati di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bina Warga, untuk Kak Hendra dengan seluruh tim yang boleh terus melayani melalui kebaktian sekolah minggu ini. Tuhan berkati semua tim supaya kami boleh bekerja sama dengan baik, dan semuanya kami kembalikan kepada Tuhan Yesus yang mempercayakan kami untuk terus bertumbuh. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema sekolah minggu kita pagi ini, Tuhan menggenapi rencananya. Ya, Yusuf dulu pernah bermimpi bahwa saudara-saudaranya menyembah kepadanya. Dan akhirnya terpenuhi melalui berita firman pada pagi hari ini. Tapi adik-adik, bukan itu yang penting. Tapi yang terpenting adalah bahwa Tuhan berjanji menjaga segala sesuatunya berlangsung dengan baik, yaitu untuk kelangsungan suatu bangsa. Ya adik-adik, Tuhan itu punya rencana di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan gak pernah rencanakan hal yang tidak baik. Tuhan pasti rencanakan hal yang terbaik buat hidup kita. Karena itu kita harus terus berdoa, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan bukakan apa sih rencana Tuhan buat hidup kita, buat masa depan kita, buat cita-cita kita. Percayalah, Tuhan selalu menepati, menggenapi janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Karena itu, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita dengan suatu pujian. Ku mau berjalan dengan juru selamatku kemanapun. Aku akan ikut Tuhan Yesus karena aku tahu Dialah juru selamat dan penolongku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya.
Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Sheni, Kak Hendra, Kak Fani, kami semua mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.